Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Norma Sari dari kelas B, ingin mempresentasikan materi tentang kartografi. Materi 1, kartografi, terbagi menjadi 3. 1. Pengertian kartografi. 2. Klarifikasi kartografi. 3. Syarat dan langkah kartografi. 1. Pengertian. Kartografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu karto atau charto yang berarti permukaan, dan grafi yang berarti gambaran atau bentuk. Kartografi adalah gambaran permukaan, maka diartikan kartografi adalah sebagai ilmu membuat peta. Kartografi adalah seni, ilmu pengetahuan dan teknologi tentang pembuatan peta atau globe. Kartografi bersinggungan dengan ilmu geografi, informasi spasial, dan topografi. Kartografi dan geografi sebetulnya sangat dekat dan bergantung satu sama lain. Berkat kedua bidang ilmu ini, kita dapat memahami bumi dan posisi kita di atasnya. Kartografi adalah suatu teknik yang secara mendasar dihubungkan dengan kegiatan memperkecil ruangan suatu dengan daerah yang luas, sebagian atau seluruh permukaan bumi atau benda-benda angkasa, dan menyajikan dalam suatu bentuk yang dapat mudah diobservasi sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan komunikasi. Ilmu yang mempelajari pembuatan peta disebut kartografi. Banyak peta yang mempunyai skala yang menentukan seberapa besar objek pada peta dalam keadaannya sebenarnya. Kumpulan dari beberapa peta disebut atlas. Klarifikasi kartografi terbagi dua. Yang pertama, kartografi umum, merujuk pada pembuatan peta yang dapat digunakan oleh masyarakat umum. Peta tersebut memuat pada aspek yang berhubungan dengan sistem lokasi dan referensi. Kedua, kartografi tematik, merupakan pembuatan peta dengan tema geografis yang lebih spesifik. Peta ini diperuntukkan bagi kelompok orang yang spesifik pula. Misalnya, peta yang berisi informasi geografik seperti peta kepadatan penduduk. Selain itu, ada pula peta suhu, peta curah hujan, peta aliran sungai, dan lain-lain. Materi kedua, kartografi dasar. Peta merupakan media universal untuk komunikasi sehingga dapat mudah dipahami dan dimengerti oleh setiap orang dengan mengabaikan budaya dan bahasa. Peta memungkinkan manusia melakukan pengamatan dalam sudut pandangan tentang hubungan keuangan, spatial relation, secara lebih luas yang terdapat pada suatu daerah. Sejarah perkembangan kartografi. Sejarah perkembangan peta dan perkembangan kartografi telah dimulai dari sejak tahun-tahun sebelum Masehi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi faktor pendorong perkembangan pembuatan peta dan bidang kartografi. Periode awal perkembangan kartografi. Perkembangan kartografi dimulai dengan pembuatan peta pertama kali yang dibuat oleh bangsa Babilonia berupa lempengan berbentuk tablet dari tanah liat sekitar 2300 sebelum Masehi. Selain itu, pemetaan semakin maju pesat pada masa Yunani kuno, di mana pada saat itu bumi berbentuk bulat telah muncul dan disepakati. Arti istilah kartografi telah berubah secara fundamental sejak tahun 1960. Sebelumnya, kartografi didefinisikan sebagai pembuatan peta. Perubahan definisi ini disebabkan oleh satu, kenyataan bahwa kartografi telah dikelompokkan dalam bidang ilmu komunikasi, dan dua, hadirnya teknologi komputer mengacu pada definisi kartografi sebelumnya. Kartografi sekarang didefinisikan sebagai penyampaian informasi geospasial dalam bentuk peta. Teknologi komputer yang semakin berkembang juga memicu banyak teknologi lain yang juga berpengaruh pada kartografi, yaitu sistem informasi geografis atau SIG, GPS, internet, smartphone, dan big data. Materi 3, peta. Pengertian peta. Peta pada dasarnya adalah sebuah data yang didesain untuk mampu menghasilkan sebuah informasi geografis melalui proses pengorganisasian dari kolaborasi data lainnya yang berkaitan dengan bumi untuk menganalisis, memperkirakan, dan menghasilkan gambaran kartografi. Fungsi peta berfungsi untuk menunjukkan posisi atau lokasi suatu tempat di permukaan bumi, berfungsi untuk memperlihatkan ukuran, luas, jarak dan suatu tempat di permukaan bumi, berfungsi untuk menggambarkan bentuk-bentuk di permukaan bumi seperti benua, negara, gunung, sungai, dan bentuk-bentuk lainnya, berfungsi untuk membantu peneliti sebelum melakukan survei untuk mengetahui kondisi daerah yang akan diteliti, berfungsi untuk menyajikan data tentang potensi suatu wilayah, berfungsi untuk alat analisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan, berfungsi untuk alat untuk menjelaskan rencana-rencana yang diajukan, berfungsi untuk alat mempelajari hubungan timbal balik antara fenomena, gejala-gejala geografi di permukaan bumi.
Unsur-unsur pada peta. Pertama, judul. Mencerminkan isi sekaligus tipe peta. Penulisan judul biasanya di bagian atas tengah, atas kanan, atau bawah. Walaupun demikian, sedapat mungkin letakkan di kanan atas. Legenda-legenda adalah keterangan dari simbol-simbol yang merupakan kunci untuk memahami peta. Kedua, orientasi atau tanda arah. Pada umumnya, arah utara ditunjukkan oleh tanda panah ke arah atas peta. Letaknya di tempat yang sesuai jika ada garis lintang dan bujur. Koordinat dapat sebagai petunjuk arah. Ketiga, skala. Skala adalah perbandingan jarak pada peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Skala ditulis di bawah judul peta, di luar garis tepi, atau di bawah legenda. Skala dibagi menjadi 3, yaitu skala angka. Misalnya 1:2500, artinya setiap 1 cm jarak dalam peta sama dengan 25 km satuan jarak sebenarnya. Skala garis. Skala ini dibuat dalam bentuk garis horizontal yang memiliki panjang tertentu dan tiap ruas berukuran 1 cm yang lebih atau mewakili jarak tertentu yang diinginkan oleh pembuat peta. Skala verbal, yakni skala yang ditulis dengan kata-kata. Keempat, simbol. Simbol peta adalah suatu tanda atau gambar yang mewakili ketampakan yang ada di permukaan bumi yang terdapat pada peta ketampakannya. Jenis-jenis simbol peta antara lain simbol titik, digunakan untuk menyajikan tempat atau data posisional. Simbol garis digunakan untuk menyajikan data yang berhubungan dengan jarak. Simbol area digunakan untuk mewakili suatu area tertentu dengan simbol yang mencakup area tertentu. Simbol aliran digunakan untuk menyatakan alur atau gerak. Simbol batang digunakan untuk menyatukan suatu harga atau dibandingkan dengan harga atau nilai lainnya. Simbol lingkaran digunakan untuk menyatakan kuantitas jumlah dalam bentuk presentasi. Simbol bola digunakan untuk menyatakan volume. Makin besar simbol bola menunjukkan volume semakin besar dan sebaliknya. Makin kecil simbol bola berarti volume semakin kecil. Komponen peta. Judul untuk menjelaskan jenis yang berada pada peta, petunjuk arah untuk mengetahui arah yang dimiliki oleh peta, legenda untuk mengetahui berbagai macam keterangan simbol yang berada pada simbol pada peta, skala peta untuk mengetahui perbandingan yang berada di antara jarak keadaan peta dengan jarak dijelaskan sebuah lokasi, simbol untuk melakukan perwakilan dari keadaan yang ada sesungguhnya, inset untuk melakukan penunjukan terhadap lokasi hingga menjelaskan sebuah lokasi, warna peta untuk melakukan penjelasan dari sebuah keadaan tempat hingga objek yang berada pada bumi, garis tepi untuk melakukan pembatasan terhadap ruang yang berada pada peta, sumber peta untuk melakukan penjelasan terhadap tingkat akurasi peta, tahun pembuatan untuk mengetahui apakah peta masih dapat digunakan. Materi 4. Generalisasi. Generalisasi peta adalah proses penyederhanaan peta dengan tetap mempertahankan ciri atau karakteristik utama dari peta tersebut. Generalisasi merupakan proses reduksi informasi, biasanya terkait dengan kenampakan grafis pitu yang kita petakan. Generalisasi peta merupakan salah satu proses penting dalam pembuatan peta. Bagaimana kaitannya dalam proses kartografi? Generalisasi peta merupakan salah satu proses penting dalam kartografi. Kartografi merupakan ilmu pembuatan peta, sedangkan peta sendiri diartikan sebagai suatu penyajian gambaran, unsur-unsur atau kenampakan nyata yang dipilih di permukaan bumi atau benda angkasa, atau kenampakan abstrak yang ada kaitannya dengan permukaan bumi atau benda angkasa. Pada umumnya digambar pada suatu bidang data dan diperkecil diskalakan. Tujuan generalisasi peta: mengurangi kompleksitas peta atau database, menjaga akurasi spasial data peta, menjaga keakuratan atribut data peta, menjaga kualitas estetika peta, mempertahankan hierarki logis elemen peta, secara konsisten menerapkan aturan generalisasi. Metode generalisasi peta. Simplification merupakan penghapusan informasi yang tidak perlu. Sorting menggeser dan menghilangkan titik-titik sepanjang jalur untuk meningkatkan kualitas estetika. Merging sangat penting untuk menggabungkan dua garis sejajar dengan skala yang diperkecil menjadi satu. Misalnya dua tepi sungai menjadi satu garis yang mewakili keseluruhan sungai. Ergation dan enhancement adalah dua operator yang benar-benar menonjolkan pitu-pitu tertentu untuk mempertahankan signifikansi dalam pengurangan skala. Proses ini mungkin penting jika teluk atau fitur mendetail lainnya seperti bentuk halaman bangunan secara tidak sengaja disederhanakan atau hilang karena perubahan skala.
Selanjutnya displacement, di mana fitur sengaja digeser terpisah untuk mencegah penggabungan di bawah pengurangan skala. Displacement dilakukan terutama untuk fitur garis, tetapi ada juga yang lain untuk fitur titik dan area. Aggregation menggabungkan beberapa fitur titik bersama, miss pohon individu, untuk membuat fitur areal miss hutan. Di sepanjang garis yang sama, amalgamation menggabungkan beberapa poligon yang lebih kecil menjadi satu poligon yang lebih besar. Sedangkan operator compression melakukan hal sebaliknya, mengurangi area menjadi fitur titik. Refinement dan typification adalah operasi yang membuat representasi simbolis skala kecil dari sekumpulan fitur. Terakhir, mengenai clarification akan saya jelaskan pada subbab terpisah di bawah ini. Materi 5. Peta dan pemetaan. Istilah peta berasal dari bahasa Yunani yaitu mappa, yang artinya taplak atau kain penutup meja. Ilmu yang mempelajari pembuatan peta adalah kartografi. Arti peta. Peta mengandung arti komunikasi, artinya merupakan suatu sinyal atau channel antara si pengirim pesan, pembuat peta, dengan si penerima pesan, pemakai peta. Dengan demikian, peta digunakan untuk mengirim pesan berupa informasi tentang realita dari fenomena geografi. Jenis proyeksi peta menurut bidang yang digunakan. 1. Proyeksi azimutal. Bidang proyeksi yang digunakan adalah bidang datar. Sumbu simetri yang proyeksi ini adalah garis yang melalui pusat bumi dan tegak lurus terhadap bidang proyeksi. Kedua, proyeksi kerucut atau konik. Bidang proyeksi yang digunakan adalah kerucut. Sumbu simetri dari proyeksi ini adalah sumbu dari kerucut yang melalui pusat bumi. Ketiga, proyeksi silinders atau silindrikal. Bidang proyeksi yang digunakan adalah silinder. Sumbu simetri dari proyeksi ini adalah sumbu dari silinder yang melalui pusat bumi. Jenis-jenis proyeksi peta berdasarkan kedudukan bidang proyeksi terhadap bumi. 1. Proyeksi tangent, menyinggung, apabila bidang proyeksi bersinggungan dengan permukaan bumi. Kedua, proyeksi sikan atau memotong, apabila bidang proyeksi berpotongan dengan permukaan bumi. Jenis-jenis proyeksi peta menurut posisi sumbu simetri bidang proyeksi yang digunakan. 1. Proyeksi normal polar. Sumbu simetri bidang proyeksi berhimpitan dengan sumbu bumi. Kedua, proyeksi miring oblique. Sumbu simetri bidang proyeksi membentuk sudut terhadap sumbu bumi. Ketiga, proyeksi transversal atau ekuatorial. Sumbu simetri bidang proyeksi tegak lurus terhadap sumbu bumi. Jenis-jenis proyeksi peta berdasarkan ketentuan geometrik yang dipenuhi. Pertama, proyeksi ekuidistan. Jarak antara titik yang terletak di atas peta sama dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi dengan memperhatikan faktor skala peta. Kedua, proyeksi conform. Besar sudut atau arah suatu garis yang digambarkan di atas peta sama dengan besar sudut atau arah sebenarnya di permukaan bumi, sehingga dengan memperhatikan faktor skala peta, bentuk yang digambarkan di atas peta maka akan sesuai bentuk yang sebenarnya di permukaan bumi. Ketiga, proyeksi ekuivalen. Luas permukaan yang digambarkan di atas peta sama dengan luas sebenarnya di permukaan bumi dengan memperhatikan faktor skala peta.